Teknisi pengendali hama dan penyakit ikan. 1. Seorang teknisi pengendali hama dan penyakit ikan menemukan ikan nila dengan lesi putih pada sisik dan sirip. Apa diagnosis yang paling mungkin? A. Ichthyophthiriasis. B. Columnaris. C. Saprolegniasis. D. Trichodiniasis. E. Gyrodactylosis. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Ichthyophthiriasis. Penjelasan, lesi putih pada sisik dan sirip ikan nila adalah gejala khas ichthyophthiriasis, yang disebabkan oleh parasit Ichthyophthirius multifiliis. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam menangani wabah penyakit pada tambak udang, teknisi pengendali hama menggunakan metode biosecurity. Manakah dari berikut ini bukan termasuk praktik biosecurity yang tepat? A. Desinfeksi peralatan. B. Kontrol akses ke area budidaya. C. Penggunaan antibiotik secara rutin. D. Karantina hewan baru. E. Pemantauan kualitas air. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Penggunaan antibiotik secara rutin. Penjelasan, penggunaan antibiotik secara rutin tidak termasuk praktik biosecurity yang baik karena dapat menyebabkan resistensi bakteri. Praktik biosecurity yang tepat berfokus pada pencegahan, bukan pengobatan rutin. Kita masuk soal berikutnya. 3. Teknisi pengendali hama dan penyakit ikan sedang menganalisis sampel air dari kolam ikan mas yang menunjukkan gejala stres. Hasil tes menunjukkan kadar amonia 2 ppm. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan? A. Tidak melakukan apa-apa karena level tersebut normal. B. Menambahkan garam ke dalam air. C. Meningkatkan aerasi dan mengurangi pemberian pakan. D. Menambahkan klorin untuk mensterilkan air. E. Memindahkan semua ikan ke kolam baru. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Meningkatkan aerasi dan mengurangi pemberian pakan. Penjelasan, kadar amonia 2 ppm sangat tinggi dan berbahaya bagi ikan. Meningkatkan aerasi membantu oksidasi amonia, sementara mengurangi pakan menurunkan produksi amonia dari sisa metabolisme. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam pemeriksaan rutin, teknisi menemukan udang faname dengan rostrum bengkok dan antena patah. Apa penyebab paling mungkin dari kondisi ini? A. Fibriosis. B. White spot syndrome virus atau WSSV. C. Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus atau IHHNV. D. Enterocytozoon hepatopenaei atau EHP. E. Acute hepatopancreatic necrosis disease atau AHPND. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus atau IHHNV. Penjelasan, gejala rostrum bengkok dan antena patah pada udang faname adalah karakteristik infeksi IHHNV, yang juga dikenal sebagai Round Deformity Syndrome atau RDS. Kita masuk soal berikutnya. 5. Teknisi pengendali hama sedang mengevaluasi efektivitas vaksin yang baru diterapkan pada populasi ikan lele. Metode apa yang paling akurat untuk menilai tingkat kekebalan populasi? A. Menghitung jumlah ikan yang mati pasca vaksinasi. B. Melakukan uji tantang dengan patogen target. C. Mengukur tingkat pertumbuhan ikan. D. Memeriksa warna insang ikan. E. Menganalisis pola berenang ikan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Melakukan uji tantang dengan patogen target. Penjelasan, uji tantang dengan mengekspos ikan yang divaksinasi ke patogen target adalah metode paling akurat untuk menilai efektivitas vaksin dan tingkat kekebalan populasi. Kita masuk soal berikutnya. 6. Seorang teknisi pengendali hama dan penyakit ikan mengamati ikan koi dengan gejala berenang tidak teratur dan lesi pada kulit. Analisis mikroskopis menunjukkan adanya organisme berbentuk oval dengan silia. Apa diagnosis yang paling tepat? A. Ichthyobodosis. B. Chilodonelosis. C. Trichodiniasis. D. Ichthyophthiriasis. E. Oodiniosis. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Trichodiniasis. Penjelasan, gejala berenang tidak teratur dan lesi pada kulit,
disertai temuan organisme oval bersilia di bawah mikroskop, menunjukkan infeksi Trichodina sep. Penyebab trichodiniasis. Kita masuk soal berikutnya. 7. Teknisi sedang mengevaluasi sistem resirkulasi aquaculture atau RAS untuk budidaya ikan nila. Komponen mana yang paling penting dalam mengendalikan kadar amonia? A. Protein skimmer. B. UV sterilizer. C. Biofilter. D. Ozonizer. E. Sediment trap. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Biofilter. Penjelasan, dalam sistem RAS, biofilter adalah komponen paling penting untuk mengendalikan amonia karena mengandung bakteri nitrifikasi yang mengubah amonia menjadi nitrit dan kemudian nitrat. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam upaya pengendalian penyakit, teknisi memutuskan untuk menggunakan imunostimulan pada ikan lele. Apa mekanisme kerja utama dari imunostimulan? A. Membunuh patogen secara langsung. B. Meningkatkan produksi lendir pada kulit ikan. C. Mempercepat pertumbuhan ikan. D. Merangsang sistem kekebalan non-spesifik. E. Menghambat perkembangbiakan virus. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Merangsang sistem kekebalan non-spesifik. Penjelasan, imunostimulan bekerja dengan merangsang sistem kekebalan non-spesifik ikan, meningkatkan kemampuan ikan untuk melawan berbagai patogen. Kita masuk soal berikutnya. 9. Teknisi pengendali hama menemukan ikan mas koki dengan mata menonjol dan perut membengkak. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya sporozoa dalam sel darah merah. Apa diagnosis yang paling mungkin? A. Ichthyophoniasis. B. Myxobolosis. C. Spirosporosis. D. Dactylogerosis. E. Spironukleosis. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Myxobolosis. Penjelasan, gejala mata menonjol atau eksoftalmos dan perut membengkak, disertai temuan sporozoa dalam sel darah merah, menunjukkan infeksi Myxobolus sep. Penyebab myxobolosis. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam menangani outbreak penyakit pada tambak udang intensif, teknisi memutuskan untuk melakukan treatment menggunakan hidrogen peroksida. Apa pertimbangan utama dalam penggunaan bahan ini? A. Efektivitas terhadap virus. B. Harga yang ekonomis. C. Dampak terhadap lingkungan. D. Kemudahan aplikasi. E. Waktu paruh yang panjang. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Dampak terhadap lingkungan. Penjelasan, pertimbangan utama dalam penggunaan hidrogen peroksida adalah dampaknya terhadap lingkungan. Meskipun efektif sebagai disinfektan, hidrogen peroksida terurai menjadi air dan oksigen, meminimalkan residu berbahaya di lingkungan akuatik. Kita masuk soal berikutnya.